orang laki-lakinya beribadah, maka yang dikorbankan adalah para wanitanya, saudara. Para wanita ini dikorbankan untuk ibadah laki-lakinya. Kurang ajar, saudara ya. Padahal laki-lakinya ibadah kan, orang-orang kan bilang, oh ibadahnya Islam sulit. Loh, ibadah yang ada ritualnya itu adalah ibadah yang paling gampang, saudara. Tapi ketika, apalagi kalau ibadahnya disuruh kawin, punya anak banyak, oh itu paling enak sekali, saudara. Gubrak-gubrak olahraga bebek, ya kan, jus-jus olahraga bebek itu paling enak, ibadah seperti itu kan. Ibadah yang enak menurut daging. Fungsi tali PH, ngehe sama dengan ibadah, kan kacau, saudara. Ketika cabul itu dijadikan ibadah, maka kacaulah dunia ini. Ya, apalagi ngehe itu, cabul itu tadi yang menjadi orientasimu di sorga. Yang kamu kejar adalah ibadah. Itulah sebabnya saya selalu setiap hari teriak, ayo saudara-saudara tinggalkan agama yang mengajarkan percabulan. Ya, kita jadwalnya agak kacau ya, nanti bulan Maret ini mudah-mudahan sudah bisa saya beresi karena saya lagi nunggu jadwal fix ya. Dan memang rencananya kita nanti sebulan dari Israel, sebulan dari sini ya. Karena saya sekarang sudah mulai ini lagi ya, sudah mulai kuliah lagi. Sudah karantina sudah selesai, kita kuliahnya harus datang sekarang ya saudara ya, harus datang dan kita lagi saya lagi diusahakan supaya bisa hybrid ya, jadi separuh online, separuh dari sini ya. Karena memang dulu janjiannya boleh begitu dulu ya, karena kondisi corona. Ternyata coronanya selesai, kita disuruh datang semua. Saya agak pontal-pontal, tapi kalau datang semua kita jadi beda waktunya jadi dikit ya. Nah, ini kita mulai. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah cabul adalah ibadah. Wah, serem saudara ya. Cabul adalah ibadah. Nah, di dalam Islam ya, di dalam Islam dan Kristen ya, atas perlakuan atau niatan dalam pernikahannya itu beda, saudara ya. Nah, kita kembali ke dalam perjanjian lama ya. Kita kembali ke dalam perjanjian lama. Sebentar. Ya, di dalam perjanjian lama, kalau Anda menikah, tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan, ya. Tetapi ya di dalam tradisi Yahudi, semua kultur Yahudi, tradisi dalam Talmud atau dalam kultur Yahudi, ya, maka ada satu sumber, yaitu mother and daughter, yaitu ibu dan anak, mother and daughter, anak perempuan. Ya, bagaimana seorang wanita itu yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Termasuk kalau Anda mendengar kata hawa nafsu, ya kan nafsunya Hawa, ya kan? Itu jelek banget ya. Konotasi hawa nafsu kan jelek kan di Indonesia kan? Karena berasal dari Islam. Tetapi di dalam kultur Yahudi nggak ada hawa nafsu, saudara. Ya, walaupun Hawa yang diberi tes suka, tetapi Hawa itu adalah nafsu itu, birahi itu sangat mulia. Di dalam Yahudi, birahi itu kudus. Yang salah ketika tidak bisa dikontrol birahi itu. Bikin anak senang, saudara, bagus, berkat dalam konteks perjanjian lama, yang namanya berkat itu kalau Anda kaya, kalau Anda sehat, kalau Anda umur panjang, kalau Anda punya istri yang punya anak banyak. Bukan punya istri banyak loh, saudara. Istri banyak itu tidak termasuk di dalam berkat. Ya, walaupun ada privilege bagi raja-raja punya istri banyak, karena sudah dinubuatkan di dalam ulangan, dan di dalam Samuel ya, 1 Samuel 8 sudah diperingatkan. Tetapi konsep mulanya bagi orang Yahudi tentang pernikahan, satu laki-laki dengan satu wanita, satu Adam untuk satu Hawa. Bukan ditambah Aisyah, Zainab dan segala macam. Ya, konsep itu sangat penting sekali
dan sangat dijaga sampai dengan hari ini. Ada beberapa penyimpangan, tetapi itu dianggap penyimpangan. Beda banget ya, kalau di dalam Islam, ya, yang namanya poligami adalah bagian dari ibadah. Apakah Abraham poligami? Tidak, saudara. Ya, Abraham itu tidak berniatan poligami. Adapun Hagar dipaksa untuk menjadi istrinya untuk menghasilkan anak saja. Jadi bukan terus ditidurin terus-menerus, enggak. Tapi dijadikan sebagai, karena dia budak. Hagar ini kan budak, dijadikan alat untuk menghasilkan keturunan. Dan itu pun diusir, ya kan? Sehingga setelah 14 tahun Hagar menjadi budak dari 14 tahun menjadi gundik ya, menjadi gundiknya Abraham, kemudian dipisah, maka Abraham sampai Ishak usia 40 tahun. Ya, dari selama 40 tahun itu Abraham hanya dengan Sarah saja. Lalu usia 40 tahun Sarah meninggal. Ya. Itu bukan niatan mau poligami, Saudara. Setelah Sarah meninggal, Abraham menikah dengan Keturah. Jadi Abraham pun tidak berpoligami. Ishak juga tidak berpoligami. Yakub berpoligami gara-gara Laban. Kultur dari di luar kaumnya mereka. Sedangkan Abraham dengan Ishak tidak berpoligami. Yakub berpoligami. Yusuf tidak berpoligami. Ya. Orang-orang yang dimuliakan itu tidak berpoligami, Saudara. Daud berpoligami karena apa, Saudara? Karena kedudukannya sebagai raja, dia mewarisi gundik-gundiknya Saul. Ya. Tetapi aslinya Tuhan melarang poligami. 1 lawan 1, Saudara. Itulah pernikahan yang benar. Dan sampai hari ini orang Yahudi tidak berpoligami. Ada larangan berpoligami di dalam ajaran Yahudi. Di dalam Talmud pun dilarang, Saudara, poligami itu. Perceraian boleh, tapi poligami nggak boleh. Ini orang Yahudi ya, bukan orang Kristen ya. Nah, beda dengan orang-orang Islam, Saudara. Ketika pernikahan ya untuk menghasilkan anak, lalu Anda dipus untuk punya istri banyak. Ya, Anda dipus untuk punya istri banyak. Karena ketika punya istri banyak itu dianggap ibadah. Ketika Anda menikah itu dianggap ibadah, lalu punya anak, Saudara. Itu dianggap ibadah. Kalau Kristen bagaimana? Kristen sejak zaman kekristenan itu sudah zamannya Ezra Nehemia, di mana poligami itu dilarang. Jadi Kristen mewarisi tradisi Ezra Nehemia, di mana poligami itu dilarang. Kalau Anda melihat kata ya, jangan cabul, ya, artinya itu nggak boleh poligami, Saudara. Kenapa? Orang mau poligami kan cabul kepengin dulu. Ya kan, makanya nggak boleh. Di dalam Kristen itu nggak boleh. Kata jangan cabul itu, karena zaman dulu tuh nggak kenal kata poligami, ya. Gamon itu ya, gamon itu adalah berhubungan seks, poligamon, berhubungan seks dengan banyak orang itu ya. Poli itu kan bahasa Yunani, banyak, multi. Gamon itu adalah pernikahan. Anda nggak boleh menikah banyak, nggak boleh poligamon, Saudara. Zaman itu poligamon itu diistilahkan dengan kata bercabul. Anda nggak boleh pornea, karena sebelum poligami itu diawali dengan pornea. Sehingga di dalam kekristenan yang namanya poligami itu diharamkan. Bahkan penetapan untuk menjadi penatua dan diaken, syaratnya adalah tidak boleh punya banyak istri, 1 istri. Karena itu menjadi panutan. Ya, menjadi panutan. Sehingga untuk menjadi 1 istri. Beda di dalam Islam lagi, Saudara. Seorang pemuka agama kalau istrinya nggak banyak, maka wibawanya jadi berkurang. Itulah sebabnya para syekh, para emir, para sultan, para raja Islam istrinya banyak dan dianjurkan banyak. Ustadz, ulama-ulama, kalau istrinya nggak banyak, Anda nggak sip, nggak bisa jadi panutan. Tetapi pada kenyataannya, wanita mana yang mau dipoligami selain cabe-cabean? Dulu kita pernah membahas itu ya. Wanita mana? Nah, di dalam Islam ketika ibadah, orang laki-lakinya beribadah,
Maka yang dikorbankan adalah para wanitanya, saudara. Para wanita ini dikorbankan untuk ibadah laki-lakinya. Kurang ajar, saudara ya. Padahal laki-lakinya ibadah kan, orang-orang kan bilang, oh ibadahnya Islam sulit. Loh, ibadah yang ada ritualnya itu adalah ibadah yang paling gampang, saudara. Ibadah yang ada ritualnya adalah ibadah yang paling mudah. Ya, tetapi ketika ibadahmu disuruh mengampuni musuhmu, itulah ibadah yang paling mulia. Kalau ibadah cuma suruh ritual jenggang-jengking 5 kali sehari itu gampang, saudara. Ya, orang Buddha itu jauh lebih mengerikan ibadahnya, jauh lebih setia, saudara ya. Dia harus tinggalkan semuanya kan. Dia pergi ke gunung, dia baca sutra ratusan ribuan sutra sehari. Ya kan? Tetapi ibadah yang cuma jengking 5 kali sehari itu gampang, saudara ya. Itu bukan ibadah yang sulit. Justru gampang. Masalahnya ketika ibadah itu ukurannya adalah mengampuni, itulah yang sulit. Dan Anda tinggal, kalau Anda tinggal di gunung, ngampuni gampang, saudara. Anda tinggal di tengah masyarakat, disuruh ngampuni, gimana caranya, saudara? Tapi ketika, apalagi kalau ibadahnya disuruh kawin, punya anak banyak, oh itu paling enak sekali, saudara. Gubrak-gubrak olahlah bebek, ya kan, jus-jus olahlah bebek itu paling enak, ibadah seperti itu kan. Ibadah yang enak menurut daging. Jadi, sangat konyol sekali orang kagum dengan Islam karena ibadahnya sulit. Ya, tetapi Anda coba bayangin ya, orang-orang Islam ya, masjidnya dibakar, bisa nggak diem aja? Lawong Alkitab, Al-Qur'annya dibakar saja Anda sudah kejang-kejang jejeritan dan kejar-kejar pecotan. Coba orang Kristen ya, Al-Qur'annya apa Alkitabnya dikentutin. Malah kita kumpulin dana kan? Yuk kasihan orang yang lagi sakit jantung. Kan begitu, saudara. Satu hal yang beda sekali. Nah, ini ada yang bagus di tali PH. Ngehe sama dengan ibadah. Kan kacau, saudara. Ketika cabul itu dijadikan ibadah, maka kacaulah dunia ini. Ya, apalagi ngehe itu, cabul itu tadi yang menjadi orientasimu di sorga. Yang kamu kejar adalah ibadah. Itulah sebabnya saya selalu setiap hari teriak, ayo saudara-saudara tinggalkan agama yang mengajarkan percabulan, yang mengorbankan para wanitanya. Lalu ada orang-orang yang tidak punya istri banyak, istrinya cuma satu, Anda anggap sesat. Kalau ada orang setia sama istrinya, Anda anggap sesat. Tapi kalau ada orang yang istrinya 3, istrinya 4, Anda anggap itu orang yang Habib yang suci dan mulia. Kan kebalik-balik. Dan bahkan Anda merelakan istri-istrimu untuk ditiduri oleh Habib Rizik. Kan goblok ini, saudara. Itulah saya selalu bilangnya, agama jadi bikin Anda goblok. Ya, goblok-gobloknya Kristen dulu ya, saudara ya. Nggak ada suruh boleh poligami begitu. Raja pun nggak boleh poligami, saudara. Nggak boleh cerai. Itu Pangeran Charles itu ya, nggak dijadikan raja lama sekali gara-gara dia menceraikan Diana dulu. Makanya disetrap tuh sama ibunya itu. Iya kan? Disetrap. Padahal kan dia putra mahkota, tapi nggak bisa jadi raja, disetrap sama ibunya. Raja-raja lain nggak usah nunggu mati, saudara ya. Tetapi Pangeran Charles disetrap sampai ibunya mati baru dia bisa jadi raja. Disetrap gara-gara perceraian. Ya kan, serem sekali, saudara ya. Nah, karena kesetiaan. Pernikahan itu membutuhkan kesetiaan. Lah sekarang kalau laki-laki titiknya saja nggak setia, Anda mau suruh dia setia sama negara. Ya kan? Nah, persoalan Soekarno ini kan poligami, saudara. Dulu pernah kita bahas di sini kan dengan Pak Jenderal Tobing. Pak Jenderal Tobing nggak berani membahas dengan tegas, saudara ya. Saudara tahu poligami itu yang menghancurkan Indonesia, ya kan? Poligami itu yang menghancurkan negara-negara, saudara. Poligami itu bikin rusak negara, saudara. Poligami itu, ya, karena selalu ada korban. Anak-anak ini penasaran, selalu ada diskriminasi di dalam poligami, selalu ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini Pak Santiamer, mungkin bisa lanjutkan dulu. Saya kasih waktu saya 15 menit ya.